Assalamualaikum. Hey yo, kaula muda akuntan. Balik lagi nih di Hipod, Himasi Podcast. Hipod, Himasi Podcast. Nah, pastinya Hipod ini mempunyai pembahasan yang sangat menarik untuk disimak. Karena dengan Hipod ini akan menambah banyak wawasan bagi kaula muda akuntan. Oke, sebelumnya di Hipod pertama mengangkat tema keislaman yaitu keutamaan bulan Ramadan. Kemudian, Hipod kedua mengenai keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang kemarin yaitu Hipod ketiga membahas mengenai lulus 3,5 tahun ataukah 4 tahun. Nah, sekarang tema Hipod yang diangkat yaitu langsung kerja apa langsung S2 ya? Nah, pastinya pernah muncul kan di benak kaula muda akuntan mengenai pertanyaan tersebut. Entah itu mungkin yang baru masuk kuliah atau jangan-jangan yang sudah semester akhir masih saja memikirkan hal tersebut nih. Gimana pun itu, kaula harus sudah memikirkan hal tersebut ya, agar kaula bisa lebih mematangkan perencanaan kaula muda akuntan. Karena tanpa perencanaan, kita tidak akan memiliki arah yang jelas untuk melangkah ke depan. Nah, dengan tema tersebut, Hipod kali ini mengundang salah satu dosen di Prodi Akuntansi, yaitu Bu Irena Paramita Pramono SE MSI. Pastinya beliau sudah tidak asing lagi bagi kaula muda akuntan. Nah, Bu Iren ini adalah dosen muda yang sudah cukup lama mengajar di Unisba. Beliau lahir di Klaten 17 Desember 1987. Walaupun beliau masih muda, tetapi beliau mempunyai karir yang sangat berpengalaman. Di kuesioner yang telah Himasi adakan kemarin, sebagian besar kaula memilih untuk langsung kerja dibandingkan langsung S2. Nah, agar kaula mempunyai pencerahan lebih mengenai langkah selanjutnya apa sih yang harus diambil setelah lulus S1, maka langsung aja yuk kita simak pandangan dari Bu Iren berdasarkan pengalaman pribadinya mengenai langsung kerja ataukah langsung S2. Aman ya? Saya kira Ya. kalau kita tidak bisa menyamakan satu orang dengan yang lain ya. Iya, betul. Kalau S2 atau tidak itu adalah tergantung passion. Jadi passion kita apa gitu kan? Iya. Sebenarnya kebutuhan S2 itu apa sih sebenarnya? S2 itu kan diperlukan ketika misalnya kita satu masuk ke bidang akademis gitu kan. Jadi kita memang ingin punya cita-cita dari awal, punya passion dari awal untuk menjadi akademisi gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya dari awal itu kita tidak punya ketertarikan untuk menjadi seorang akademisi, untuk apa S2 kan gitu? Yang ditanyakan kan gitu ya. Iya. Kalau misalnya kalau saya memang dari awal sebenarnya nggak jadi awal ya, dari mulai sebelum lulus. Jadi tahun sebelum lulus itu saya sudah bertekad, kayaknya saya memang bukan kayaknya lagi ya, saya memang bertekad jadi akademisi waktu itu. Maka kemudian saya sebenarnya sudah kerja mulai sebelum lulus. Jadi gini, kita itu mempersiapkan diri, apapun itu cita-cita kita itu jangan pas ketika lulus, salah. Kita mempersiapkan diri apapun cita-cita kita itu sebelum lulus. Nah, itu juga yang perlu diingat atau yang kita perlu ingat lagi gitu kan. Makanya kalau saya kadang-kadang sama mahasiswa janganlah tergesa-gesa lulus gitu kan. Tapi prepare dulu. Sebelum lulus kalian sudah menyiapkan apa? Iya, betul. Jadi ketika misalnya saya tidak kalau misalnya memang passion kalian untuk menjadi seorang akademisi misalnya, at least gini, kelebihan orang yang dia bekerja sebelum dia masuk ke dunia akademisi adalah dia memiliki pengalaman. Jadi bukan hanya sekedar teori. Jadi apa yang ketika kita jadi akademisi kita menyampaikan sesuatu itu bukan cuma sekedar teori, tapi kita sudah benar-benar melakukan. Kita sudah learning by doing. Jadi kita sudah tahu gimana stepnya, bagaimana prosesnya. Jadi kita tidak perlu lagi kayak meraba-raba. Kalau misalnya kita tidak cuma tahu teori kan kita kayak meraba-raba saja kan ya. Iya. Nah,
Tapi ketika kita sudah bekerja, otomatis kita sudah tahu gitu. Prakteknya seperti apa sih kalau di akuntansi gitu kan? Oh, kayak gini. Kalau jadi auditor minimal jadi auditor junior aja misalnya. Tapi nah ini nih yang kadang-kadang kita jadi disorientasi ya. Jadi ketika kita misalnya pilih kita awalnya memang punya passion jadi akademisi gitu kan. Kebetulan tapi kemudian kita bekerja. Kok enak ya kerja menghasilkan uang gitu. Ngapain lagi kan S2? Nah, itu juga wrong step ya, salah step gitu. Karena kita harus fokus pada ingat lagi ke passion kita gitu. Nah, berangkat dari passion. Yang pertama kan tadi passion ya. Passionnya mau jadi apa? Yang kedua, siapkan diri sebelum lulus. Nah, apa sih yang perlukan misalnya? Oh, saya pengen jadi akademisi gitu. Maka apa yang perlukan untuk S2 gitu. Untuk S2, oh berarti saya harus TOEFL. TOEFL-nya berapa yang diperlukan misalnya. Harus bahasa Inggrisnya bagus. Oh, berarti saya harus gimana supaya bahasa Inggrisnya bagus. Atau kemudian biasanya nanti ada TPA. Gimana sih TPA itu nanti belajar dulu gitu kan. Apalagi kalau soal bahasa Inggris itu kan skill ya. Itu tidak bisa dipelajari secara cepat gitu kan. Itu kan butuh pelatihan yang cukup lama. Nah, itu juga harus kita siapkan sebelum dari lulus. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kita mau S2 atau kerja, tanyakan ke diri sendiri, tanyakan ke orang tua juga gitu. Bisa nggak misalnya kita langsung S2 gitu? Iya. Takutnya dari finansial atau apa juga ya Bu ya? Iya, betul. Karena kan beda ya, misalnya gini. Kita tidak mau memaksakan diri, misalnya saya harus S2, tapi dari segi finansial kita tidak bisa gitu kan. Nah, itu juga sesuatu yang harus didiskusikan dengan orang-orang sekitar kita. Kalau saya dulu pengalamannya karena saya tahu bahwa orang tua saya tidak bisa membiayai S2. Jadi ketika saya lulus itu saya memang sudah didesain bekerja sebenarnya. Jadi saya kerja karena sebelum lulus pun saya sudah kerja. Kemudian pas lulus itu kemudian saya kebetulan lolos salah satu, jadi masuk ke walk-in interview BUMN gitu kan. Dan orang tua saya tuh kayaknya kamu harus kerja gitu. Nah, itu juga harus didiskusikan dengan orang tua gitu. Kita mau apa sih gitu. Akhirnya saya tidak mau kerja di tempat itu gitu kan. Saya pengen S2 gitu kan. Nah, itu juga harus kita diskusikan dengan orang tua tentu saja. Tapi orang tua saya udah bilang juga bahwa kalau kamu S2 beasiswa sendiri, jangan nyari beasiswa, jangan pakai biaya orang tua gitu kan. Akhirnya saya butuh waktu setahun lah ya untuk mempersiapkan bukan setahun, sekitar setengah tahun ya untuk mempersiapkan apa sih yang harus saya searching segala macam, bagaimana sih cara proses untuk dapat beasiswa, kemudian apa sih syarat-syarat untuk bisa dapat beasiswa, nah seperti itu. Jadi kita persiapan itu juga harus dari sebelum lulus. Jadi untuk Ibu sendiri setelah lulus ke S2 itu berarti jarak berapa lama ya Bu? Saya kerja itu tahun 2009, saya lulus tahun 2010. Berarti sekitar 2011 ya. Jadi setahun dari kelulusan itu. Saya setahun dari kelulusan itu baru dapat beasiswa untuk S2. Nah, itu juga untuk kalau saya sih sarannya ya, ketika sudah bekerja, misalnya kita tadi kan bicara mengenai akademisi ya, tapi ada juga misalnya jenjang karir, misalnya S2 bukan kebutuhan untuk non akademisi, misalnya untuk kebutuhan kenaikan pangkat, misalnya manajer itu kan minimal juga harus S2 ya sekarang ya. Nah, itu juga sebuah kecepatan, chance. Itu juga nanti biasanya di beberapa perusahaan memberikan beasiswa misalnya untuk melanjutkan S2 karena memang itu kebutuhannya gitu kan. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas seperti itu. Itu juga harus kita lihat. Ada S2 yang, kita fokus lagi S2 itu untuk apa? Gitu. Mau masuk bidang akademisi, mau kenaikan untuk kenaikan pangkat atau gimana? Nah, itu
kita juga harus mempertimbangkan matang-matang banget dari awal. Memang kita mau apa sih dengan S2? Nah, itu juga yang pokoknya dari awal itu adalah passion. Kita berangkatnya dari passion. Passion dan kemampuan ya Bu ya. Ya betul. Kalau untuk keuntungan dan kekurangan sendiri Bu, dari langsung S2 atau langsung kerja dulu, kira-kira apa aja nih Bu? Keuntungan dan tadi ya saya bilang. Kalau misalnya kita langsung S2, kelebihannya mungkin cepet ya. Nah kita lebih cepet lulus. Jadi kita tidak, kalau misalnya memang udah passion dari awal saya mau jadi dosen gitu misalnya, ya kelebihannya tentu kita jadi lebih cepat berkarir gitu kan. Iya betul. Dan apa ya istilahnya, mungkin ya, tapi saya pikir ada kelebihan orang-orang yang bekerja dulu, memilih untuk bekerja dulu daripada langsung S2. Terutama yang tadi ya, sudah tahu prakteknya tuh seperti apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar materi gitu atau teori gitu. Bukan sekedar teori saja gitu. Jadi prakteknya tuh sudah tahu seperti apa. Jadi ketika di kelas kita bicara akuntansi itu sudah berpengalaman. Gitu. Itu aja sih paling kalau background. Jadi waktu itu alasan Ibu mengambil S2 itu karena emang Ibu sudah diniatkan dari awal untuk lanjutkan di akademisi ya Bu ya? Iya, memang sudah dari awal memang niatnya menjadi akademisi. Kalau untuk ini sih Bu, untuk nilai perusahaan sendiri gitu, seberapa besarkah sih orang yang udah berjenjang udah menempuh S2 gitu Bu di mata perusahaan? Karena kan katanya ada juga yang perusahaan tuh kalau misalnya langsung S2 tapi belum punya pengalaman apa-apa, perusahaannya tuh kayak lebih milih yang S1 dengan pengalaman dibandingkan S2 tanpa pengalaman, katanya Bu, kalau yang saya baca. Nah, kalau menurut Ibu, pengetahuan Ibu itu kayak gimana ya Bu? Berapa besar nilai S2? Perusahaan tuh merekrut kan sesuai dengan kebutuhan ya. Pertimbangannya cost dan benefit kan. Ya. Nah, memang kalau dari segi perusahaan gitu kan, ketika dia merekrut S2 itu otomatis kan dia costnya lebih besar karena otomatis gaji juga minta lebih besar kan. Iya. Tapi dari segi kemampuan bisa jadi dia tidak terlalu misalnya praktikal dibandingkan dengan orang yang dia lulusan S1 tapi notabene lebih punya pengalaman kerja. Lebih terampil lah. Nah, itu tergantung dari kebutuhan juga perusahaannya. Kalau misalnya dia memang membutuhkan decision maker gitu kan, tetap pun ketika decision maker itu kan tetap pun dia membutuhkan orang yang tahu lapangan dulu. Karena kita tidak mungkin memutuskan tanpa tahu lapangan. Nah itu makanya ketika pertimbangannya cost dan benefit gitu kan, orang yang tahu lapangan itu lebih punya kelebihan daripada misalnya yang lulus S2 karena dia belum pernah tahu lapangan. Kecuali misalnya S2 tadi itu sudah pernah misalnya sambil S2 sambil bekerja. Nah itu tentu akan memiliki kelebihan lebih banyak lagi daripada misalnya sekedar lulus S2. Kayak gitu. Kalau yang barusan ya Bu, ada aktivitas yang S2 sambil kerja. Nah, kalau kayak gitu tantangan tersulitnya apa sih Bu kalau misalnya S2 sambil kerja gitu? Waktu ya, tenaga. Kalau Ibu juga dulu sambil kerja juga waktu ngambil S2? Kalau S2 saya fokus S2. Soalnya saya udah dapat beasiswa kan. Oh iya. Saya tidak lagi mencari pekerjaan waktu itu ya. Waktu S1 justru saya kerja. S1 saya waktu terakhir kuliah, saya sebelum lulus itu sudah kerja dulu. Nah itu waktu S1 justru. Kalau S2 saya fokus S2 karena memang pengen mempercepat studi.
apa tadi pertanyaannya? Mengenai Apa sih tantangan terbesar? tantangan ya, waktu sama tenaga. Kalau waktu, karena gini, karena S2 itu berbeda dengan kuliah S1. Ya. Kuliah S2 itu nanti lebih ke konsep, dan kita jauh lebih dalam pemahamannya gitu ya. Lebih ke konsep, kita dituntut untuk paham sekali dengan konsep. Misalnya kalau bicara akuntansi, kita dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Gimana sih, kenapa sih harus kayak gitu, kenapa gitu kan. Dikupas sampai bukan akar hanya banget. sekedar- Kenapa? Dikupas sampai akar banget. Ya, kalau tingkatan S2 ya. Nah, kenapa? Jadi kita pertanyaannya kenapa kayak gitu, bukan lagi sekedar oh ini aturannya kayak gini. Nggak bisa. Kenapa pertanyaannya kalau S2? Nah, itu juga tugasnya jauh lebih banyak. Kalau di S1 kita mungkin sekedar menghitung ya. Kalau tugas S2 itu nanti lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi, dan bentuknya tuh tulisan. Biasanya tulisan paper panjang gitu, baru satisfy atau enggak dosennya itu tergantung subjektivitas dosennya. Jadi tugas lebih banyak, tentu saja tentukan lebih banyak, lebih besar kan. Nah, satu tentu kita harus menyediakan waktu, kemudian yang kedua tenaga, kemudian ya itu ya. Jadi meskipun misalnya ada beberapa universitas yang sekarang cukup memfasilitasi dengan S2 tapi pas weekend, nah itu juga cukup membantu. Banyak sekali sekarang program S2, S3 yang kuliahnya itu dilaksanakan di weekend. Jadi itu juga akan membantu sekali untuk waktu ya. Jadi kita bisa bekerja dari Senin sampai Jumat misalnya, nanti Sabtu sama Minggu kita biasanya kuliah gitu kan. Karena kuliah S2 itu tidak sesering S1 gitu loh. Ya, Bu. Jadi kuliah S2 itu nanti nggak sesering S1, cuman tugasnya lebih banyak. Kalau lanjut S2 tuh masuknya lebih susah dari S1 katanya ya, Bu ya? Benar nggak? Susah apanya nih? Jadi kayak tahapan-tahapan untuk masuk S2-nya. Ya, tergantung universitas tuh, kalau kayak gitu ya tergantung universitas. Syaratnya apa untuk masuk ke S2? Kalau saya dulu cuman TPA, bahasa Inggris, wawancara, udah. Cuman itu aja. Jadi biasanya sama sih, waktu itu di Unpad waktu itu. Sekarang sama sih. Sama juga kayak gitu. Jadi ada tes potensi akademik, ada bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kita sudah bisa menyediakan bahasa Inggris di atas nilai tertentu, misalnya TOEFL ITP dengan nilai tertentu, maka ya kita pass, langsung lolos. Terus kemudian ada wawancara tahap terakhir, kita bicara mengenai riset, kita bicara lebih ke riset sih waktu itu, wawancaranya, kontennya. Jadi memang ya ini ya waktu itu karena saya masuknya memang ke science, jadinya lebih ke riset bicara. Gitu. Paling itu. Paling ini sih Bu, apa yang Ibu rasain, Ibu perbedaan yang Ibu rasain setelah Ibu menempuh S2 gitu di dunia kerja. Saya terus terang gini, saya ngasih nasihat ya buat teman-teman yang mau S2. Ya. Itu coba luaskan satu, kita nanya ke diri sendiri untuk apa sih S2. Nah, kalau misalnya kita sudah ada purpose-nya, baru kita bisa lanjut. Artinya memang purpose kita itu kenceng, kuat gitu, maka ya ayo lanjut S2. Yang kedua, cari wawasan seluas mungkin. Artinya jangan cuma di universitas itu saja. Saya S1-nya di mana? Di Unisba. Nanti S2-nya jangan di Unisba kalau bisa. Memang belum ada kan ya. Tapi saya kira nggak mau. S2-nya di mana? Di tempat lain. Di Unpad atau mungkin di ITB ngambil SBM, atau ngambil di UI misalnya atau di UGM gitu. Nah itu buka wawasan seluas mungkin. Karena kuliah itu bukan cuma sekedar ilmu, ya ilmu juga iya ya, ilmu tuh luas ya. Jadi nanti kita juga ada networking juga, bertemu dengan teman-teman dari tempat lain, mereka punya pengetahuan yang lain. Nah itu
cari pengalaman seluas mungkin. Jadi jangan takut untuk, kadang kalau misalnya saya bicara kayak Bandung itu, kalau misalnya di Bandung, lahir di Bandung, tinggal di Bandung, mati di nikah di Bandung, mati di Bandung gitu kan. Betul. Saya bercanda sama teman kayak kebanyakan kayak gitu ya. Tapi coba untuk cari pengalaman seluas mungkin. Mungkin kalau misalnya cewek ada keterbatasan tempat ya, tapi kalau cowok saya pikir inilah go keluar gitu kan. Kalau cewek juga sekarang dengan kondisi sekarang kan kita aman insya Allah ya, dengan berbagai fasilitas yang ada gitu kan. Iya. Mungkin kita bisa ikut saudara di mana. Nah, perluas wawasan itu. Jangan di satu universitas tuh. Pun kalau di Bandung jangan milih misalnya di itu saja gitu. Milihnya di mana. Coba buka wawasan luas mungkin. Bagus untuk membangun koneksi juga ya, Bu. Oh, betul. Koneksi kita, jadi kita memperluas koneksi kita gitu. Kemudian yang ketiga, coba untuk melihat dulu potensi. Kalau misalnya saya nyari beasiswa bisa nggak? Nah, karena gini, beasiswa itu bukan cuma sekedar orang tua saya mampu kok, ngapain saya nyari beasiswa? Oke, it's okay, nggak apa-apa kalau berpikir seperti itu ya. Tapi ketika kita S2 dengan beasiswa itu kita lebih proud, kita lebih bangga karena dan kita punya pengalaman. Nah, kita bicara CV nih berarti sekarang. Nanti CV-nya ada misalnya award, misalnya kita di bagian award itu nggak kosong gitu. Oh, award saya pernah, atau misalnya saya pernah pencapaiannya apa, lulus dari beasiswa ini gitu. Itu sebuah pencapaian gitu. Ini sebuah pencapaian. Jadi kalaupun orang tuanya mampu ya tidak masalah ya. Kalau misalnya tidak mampu pun kita tetap harus, kalau mampu pun kita dengan mengapply beasiswa itu kita lebih proudnya lebih ada. Saya ini nih gitu, saya bisa nih S2 dengan beasiswa. Nah itu coba dulu cari kesempatan, coba dulu cari, apalagi sekarang banyak kayaknya beasiswa yang ditawarkan, ada beasiswa yang langsung S3 gitu kan. Itu kita harus benar-benar mencari kesempatan itu yang jangan sampai kita lewatkan gitu. Itu aja sih paling untuk kalau misalnya pengen S2. Kalau untuk S2 sendiri Bu, bedanya yang dalam negeri sama luar negeri di mata perusahaan apa tuh Bu? Lulusan. Kenapa Bu? Apanya nih? Dalam negeri perusahaannya? Enggak, beasiswanya Bu. Kayak kuliah S2-nya di luar negeri gitu. Oke. Soalnya kemarin tuh sempat baca juga yang di luar negeri tuh justru ada beberapa perusahaan yang nggak nerima karena si orangnya tuh pasti menginginkan gaji yang besar gitu sih Bu. Iya, karena kan pertimbangannya cost and benefit ya. Cost and benefit, tapi tidak juga sih. Saya tidak sepakat ya dengan gitu ya. Maksudnya tidak selalu seperti itu. Karena tergantung juga perusahaannya, dia perusahaan apa, dia membutuhkan orang yang seperti apa. Nah itu baru dia sesuaikan. Kalau misalnya nih kita lulusan luar negeri gitu kan, di luar negeri itu studi tentu saja tergantung ya luar negerinya mana ya. Tapi tentu saja secara umum misalnya kita sudah pernah luar negeri itu bukan cuma sekedar kuliah mendapatkan ilmu, tapi kita punya pengalaman hidup yang lebih luas ketika kita di luar gitu. Itu pikiran kita lebih terbuka. Nah itu juga menjadi sebuah chance atau kesempatan yang kita kalau perusahaan tetap pertimbangannya cost dan benefit, orang seperti apa sih yang kita inginkan gitu lah. Atau misalnya kalau misalnya pun dia butuh seorang decision maker, atau ya tadi saya bilang kita perusahaan itu membutuhkan decision maker, tapi decision makernya itu mempertimbangkan mungkin perusahaan di bidang research atau consultant misalnya, tentu lulusan luar negeri akan sangat lebih dibutuhkan. Jadi pernyataan CV itu untuk tidak tepat untuk beberapa industri gitu misalnya. Tapi kalau misalnya dia perusahaan di bidang research and consultant misalnya, tentu lulusan luar negeri S2 akan lebih mempunyai bargaining power yang lebih kuat daripada misalnya yang lulusan dalam negeri gitu. Itu. Paling pertanyaan terakhir sih Bu, yang untuk yang udah terlanjur S2 dan
kondisinya tuh dia susah nggak dapat pekerjaan. Itu harus kayak gimana ya Bu? Atau saran dari Ibu mungkin buat mereka yang mengalami gitu hal seperti itu Bu, kayak gitu. Nah, kalau sudah S2 kemudian udah lulus ya maksudnya ya? Ya, udah lulus S2 dan tapi belum dapat pekerjaan juga. Saya pikir S2 itu bukan cuman sekedar gelar. Nah, kalau kita memandang S2 itu sebagai sebuah gelar saja, terbatas hanya sebuah gelar, kemudian kita ya sudahlah S2 asal S2 gitu ya, asal S2 kita ketika kita memandang S2 itu hanya sebagai sebuah gelar, alangkah sayang gitu. Artinya gini, ketika kita memang sudah terlanjur S2 dan kita tidak mendapat kerja, kenapa tidak menciptakan kerja? Kenapa? Karena S2 itu tentu adalah diharapkan ya, bukan hanya orang yang sekedar berilmu atau hanya memiliki gelar, tapi orang yang lebih wise dan bijaksana dibandingkan orang yang punya gelar S1, ya kan? Iya. Itu harapannya. Jadi ketika kita sekolah S2 itu bukan hanya sekedar mencari gelar, itu nauzubillah min dzalik sekali kalau cuma gelar, atau hanya sekedar mencari ilmu yang terkait sama materi. Oh tidak, S2, S3 apapun itu terkait sama wisdom. Nah, kita harapan ya ketika kita itu sekolah lebih tinggi, artinya wisdom kita lebih tinggi juga. Nah, ketika kita sudah terlanjur misalnya, nggak usah, jangan terlanjur ya S2 aja. Kita coba untuk memaknai ini, saya sudah menjadi S2. Saya jadi S2 dengan baik. S2 dengan baik, saya harus mencari apa sih passion saya. Itu wisdom ya, sebuah wisdom. Apa sih passion kita? Kita mau ngapain gitu kan? Abis lulus kita mau ngapain? Dan step apa yang harus kita ambil? Langkah apa yang harus kita ambil untuk menuju ke purpose kita itu atau ke tujuan kita itu. Jadi harapannya kalau sudah lulus S2, terus kemudian banyak ya sekarang lulusan S2 itu banyak ya. Mungkin karena juga banyak juga sekolah yang sekarang sudah menyiapkan S2. Nah, harapan kalau misalnya teman-teman sudah lulus S2, harapannya adalah wisdom teman-teman juga lebih tinggi, kebijaksanaan teman-teman tuh lebih tinggi. Artinya apa? Ketika kalian tidak bisa mendapatkan kerja, susah banget nyari kerja, apalagi sekarang dengan kondisi pandemi ya. Try to find your own passion. Mencoba untuk menemukan passion kalian sendiri. Kenapa kalian tidak ubah mindset kalian bahwa saya harus lebih bijaksana? Kenapa saya nggak menciptakan kerja? Nah itu juga memang tidak mudah ya. Memang tidak mudah, tapi selalu berpikir, wisdom kita juga ketika kita S2 tadi saya bilang wisdom kita juga harus lebih baik gitu. Maka kita harus mencari hikmah dari setiap kejadian, dari setiap hal yang sudah kita lakukan. Jadi tidak ada gunanya menyesali, menangis gitu kan, enggak. Tapi bagaimana kita mengubah keadaan dengan sedikit langkah kita. Karena nggak ada yang sia-sia juga ya Bu ya, nggak ada hal yang nggak ada. Apalagi yang betul sekali. Makanya ketika saya balik lagi ke teman-teman kalau mau S2, jangan hanya mencari materi terkait materi itu aja, tapi koneksi, kemudian wisdom kalian memandang hidup itu harus dengan cara yang lebih baik gitu. Kebijaksanaan lah, karena yang kita cari dari pendidikan tinggi itu bukan cuma sekedar ilmu materi ya, tapi juga kebijaksanaan. Kalau yang masih S2, saran saya satu lagi, coba untuk disambi kerja kalau misalnya bisa. Tidak perlu misalnya gini, kadang kalau saya sudah mampu secara ekonomi ya nggak usah kerja yang formal bergaji ya, magang aja cukup, magang. Nah itu sebuah di resume kita itu magang itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi nggak kosong ya CV-nya. Iya betul. Jadi pernah magang di mana itu sebuah pengalaman yang berharga gitu. Itu jadi sebuah added point atau value added dari kalian sebagai pribadi gitu. Maksudnya menjadi nilai tambah buat kalian nanti ketika lulus. Mungkin bukan cuma buat S2 ya, S1 juga.
Heeh. Harus pintar dalam kayak mengambil peluang ya Bu. Betul. Nah, yang S1 juga jangan cepet-cepet lulus. Persiapan dulu. Kelulus. Anak-anak tuh kadang suka 3,5 tahun, 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun itu belum tentu nanti ini. Atau yang penting itu adalah tadi pengalaman ketika kalian bekerja, misalnya magang atau bekerja sebelum lulus itu akan apa ya? Artinya punya resume kalian juga akan lebih baik ya. Pengalaman kalian ada lah. Paling itu aja. Punya bekal yang cukup dulu ya Bu ya sebelum lulus. Betul. Bekalnya cukup dulu, lulus baru siap buat lulus. Paling segitu sih Bu. Jadi berarti dari pembahasan kali ini untuk S2 atau langsung kerja itu tergantung ke tadi ya Bu, 3 poin pertama yaitu passion, terus siapkan diri sebelum lulus, mau ke jenjang karir di dunia pekerjaan akademisika atau apa gitu ya Bu. Lalu yang ketiganya ditanyakan ke diri sendiri dan orang tua. Jadi mau S1 atau langsung kerja juga ada plus minusnya ya Bu. Iya, tentu saja ada. Dan harus dipersiapkan lebih awal. Paling segini aja ya Bu podcastnya. Makasih banget ya, Ibu udah mau sharing. Mungkin kan pasti banyak teman-teman di sana juga, apalagi sekarang yang udah mulai akhir ini, yang udah mau pada lulus pasti. Ya, lulusan 2020 ya. Biar lebih tercerahkan juga gitu, dengan pasti sih banyak Bu yang dilema kayak gini teh. Iya. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas waktunya. Sama Siti. Semoga ya bisa jadi pencerahan bagi teman-teman yang lain yang mau melanjutkan kerja tua. Ya. Mungkin ada pesan terakhir dari Ibu mungkin Bu? Pesan terakhir untuk teman-teman. Kalau lulusan Unisba, saya pikir ketika kalian lulus itu persiapan baik-baik gitu kan. Insya Allah rezeki itu sudah ada yang mengatur kan ya. Jadi kita tinggal menjalani apa yang ada di hadapan kita, do your best gitu. Artinya kita sebagai muslim itu harus membuktikan bahwa kita itu selalu melakukan hal itu terbaik. Melakukan apa yang kita bisa lakukan itu dengan terbaik. Dimanapun posisi kita, sebagai mahasiswa, sebagai lulusan, sebagai bekerja dan segala macam, itu aja sih paling. Termasuk ketika kalian belum lulus itu persiapkan baik-baik kelulusan kalian. Jangan ketika kalian lulus kalian bingung mau jadi apa, mau ngapain. Nah itu that's a mistake ya. Jadi itu sebuah kesalahan. Jadi persiapkan kelulusannya itu sebelum kalian lulus. Kalian kalau lulus itu mau jadi apa, mau ngapain itu sebelum kalian lulus kalian pikirkan dulu. Harus visioner ya Bu. Betul. Apalagi di masa sekarang ya. Jadi kita harus benar-benar cari ilmu tuh. Kan cari ilmu sekarang di mana-mana ada ya sumbernya. Jadi mangga ini sebuah kesempatan dasar. Pokoknya semuanya harus dilakukan dengan terbaik. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Nah, bagaimana nih kaula muda akuntan? Apakah sekarang sudah lebih tercerahkan terkait langkah mana yang akan kaula ambil setelah lulus S1? Apapun yang menjadi keputusan kaula muda akuntan, pastinya keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik yang dipilih oleh kaula. Karena mau langsung S2 ataupun langsung kerja itu sama-sama baik, asalkan kita harus perhatikan 3 poin utama tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Iren. Pertama, perhatikan passion kaula sendiri. Kedua, rencana apa yang akan diambil. Kaula harus sudah mulai mempersiapkannya semasih kuliah di jenjang S1. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah itu kaula benar-benar niatkan? Serta satu hal penting lainnya yaitu diskusikan dengan keluarga. Jika 3 poin tersebut telah dilaksanakan, maka tidak lupa juga kita untuk menyerahkan diri kepada Allah, karena setiap orang sudah memiliki jalan dan rezekinya masing-masing. Maka dari itu, tetap semangat kaula muda akuntan. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan baru dan tentunya dapat bermanfaat bagi kaula muda akuntan.
Sekian dari Hipod kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.